Welcome to Novel Update. Nah, si idiot sudah datang. Begitu ucapan Helen dilontarkan, terlihat 3 orang memasuki restoran Peach. Mereka tidak lain adalah Luther, Ariana, dan Rosalind. Malcolm. Begitu masuk, Rosalind langsung melirik ke sekeliling dan menemukan Malcolm yang berada di ruang privat. Jadi, dia langsung menyerbu maju dengan marah. Rosalind, dengarkan penjelasanku dulu, ucap Malcolm sembari tersenyum meminta maaf. Ketika dia hendak berbicara, Rosalind sontak melayangkan tamparan kepadanya. Malcolm pun terperangah dibuatnya. Dia memegang pipinya dan tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Di sisi lain, Herlina segera menegur. Rosalind, kenapa kamu menampar orang sembarangan? Ibu, kenapa kamu masih membelanya? Bukannya penipu ini memang pantas dihajar, sahut Rosalind dengan kesal. Tidak masalah kalau Malcolm hanya mempermainkan perasaannya, tetapi pria ini malah menipu uangnya juga, benar-benar kurang ajar. Kamu sudah salah paham, Malcolm bukan penipu, seru Herlina sambil buru-buru menarik Rosalind. Dia bukan penipu, jadi aku yang menipu. Ibu, kenapa kamu malah membuat tentunya berbicara? Tanya Rosalind yang benar-benar murka. Jangan gegabah, dengarkan dulu penjelasannya. Herlina tidak berani bersikap ragu-ragu, sehingga segera menceritakan kembali hal-hal yang dikatakan Malcolm barusan. Bisa dibilang bahwa penjelasan ini terdengar sangat meyakinkan dan menyentuh. Ditambah lagi dengan ekspresi sedih Malcolm. Hah? Kak Malcolm, gak bersalah. Jadi, aku sudah salah paham dan memukul orang, ujar Rosalind yang berhasil dikelabui. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah merasa dirinya yang bersalah. Ya, kamu terlalu gegabah. Cepat minta maaf kepada Malcolm, tegur Herlina. Kak Malcolm, maafkan aku. Aku nggak sengaja barusan. Apa wajahmu sakit? Aku akan mengeluruskannya, ucap Rosalind yang mengubah sikapnya dengan cepat. Dia bahkan memasang ekspresi bersalah. Nggak apa-apa, aku sudah membuat kalian salah paham karena nggak menjelaskannya dengan baik, sahut Malcolm yang berusaha memaksakan senyuman. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal tentang masalah ini supaya aku bisa membantu. Lihat, aku jadi sedih karena melihatmu begitu susah, ucap Bella yang meraih tangan Malcolm dengan mesra. Luther sungguh kehabisan kata-kata melihat kedekatan mereka. Apa orang-orang ini bodoh? Mereka mempercayai ucapan Malcolm semudah itu, meminjam uang untuk melunasi hutang, juga tidak berani bertemu orang. Pantas saja mereka tertipu. Siapa suruh mereka begitu bodoh? Setelah memikirkan ini, Luther menatap Ariana yang berdiri di sampingnya. Raut wajah Ariana tampak waspada dan curiga. Jelas dia tidak mempercayai ucapan Malcolm. Sudahlah, kesalahpahaman sudah terselesaikan. Kelak kita masih keluarga. Herlina tampak berseri-seri. Sebenarnya dia sangat puas dengan Malcolm. Pria ini masih muda, tetapi sudah berprestasi dan baik hati. Tidak mudah untuk menemukan menantu seperti ini. Oh, omong-omong, Malcolm beralih menatap Luther sembari berkata, Luther, Bibi Herlina bilang, mereka menjual bangunan mangkrak itu kepadamu. Apa benar begitu? Benar. Kenapa? Tanya Luther balik. Dia sama sekali tidak membantah. Baguslah, Malcolm merasa lega, lalu tersenyum dan meneruskan. Aku nggak suka ambil untung dari orang lain. Masalah ini terjadi karenaku. Aku tentu nggak boleh mencelakaimu. Aku bersedia membeli bangunan itu dengan harga awal. Membeli? Ekspresi Rosalind seketika berubah saat mendengarnya. Dia merendahkan suaranya seraya bertanya, Kak Malcolm, kamu sudah gila? Bangunan mangkrak itu akhirnya terjual, tapi kamu malah mau membelinya. Kamu cari masalah ya? Hais, kamu nggak boleh bilang begitu. Malcolm bersikap sok baik saat meneruskan. Luther temanku, meskipun aku dalam masalah, aku nggak boleh mencelakainya. Jadi manusia itu harus punya prinsip. Tapi Rosalind masih ingin berbicara, tetapi Malcolm sudah mengangkat tangan untuk menyelanya.
Sudahlah, pria sejati tahu apa yang harus dilakukan. Kita nggak boleh melanggar prinsip hanya karena keuntungan kecil. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang menjadi makin kagum pada Malcolm, terutama Rosalind. Matanya sampai berbinar-binar saat menatap Malcolm. Ini baru pria sejati, ini baru pahlawan. Luther, kamu sangat beruntung hari ini. Kak Malcolm bersedia membeli rongsokan itu darimu. Cepat berterima kasih padanya, ucap Rosalind dengan bangga. Nggak perlu berterima kasih, kita ini teman. Aku juga nggak ingin melihatmu celaka. Kamu keluarkan sertifikat bangunannya saja. Kita langsung transaksi sekarang juga, balas Malcolm sambil tersenyum. Memangnya aku sudah setuju untuk menjualnya? Tanya Luther tiba-tiba. Hah? Malcolm termangu sejenak karena tidak menduga Luther akan berkata demikian. Rosalind juga tampak kebingungan. Dia tidak mengerti maksud Luther. Apakah pria ini sudah gila? Dia menolak uang untuk bangunan tidak berguna seperti itu. Luther, apa kamu nggak mendengar jelas barusan? Bangunan mangkrak itu sama sekali nggak bernilai. Jadi kenapa nggak menjualnya saja padaku? Bujuk Malcolm. Kalau memang nggak bernilai, kenapa kamu mau membelinya? Tanya Luther balik. Tentu saja demi kebaikanmu. Bagaimanapun aku yang bersalah atas masalah ini. Tapi aku nggak bisa melibatkanmu. Aku akan menanggung konsekuensinya sendiri, jelas Malcolm dengan sok serius. Kamu benar-benar baik, terima kasih banyak, tapi aku nggak ingin menjualnya, sahut Luther sambil tersenyum. Kenapa? Tanya Malcolm dengan heran. Kita ini teman, aku juga nggak berharap kamu rugi, jawab Luther. Nggak apa-apa, aku nggak takut rugi, timpal Malcolm. Tapi aku takut kamu rugi, jadi lupakan saja, ujar Luther. Jangan, kalau kamu merasa aku kurang tulus, aku bisa menaikkan harganya sedikit, balas Malcolm. Ini bukan masalah uang, tapi prinsip. Seperti yang kamu katakan barusan, jadi manusia harus punya prinsip, ucap Luther. Malcolm benar-benar kesal mendengarnya. Kenapa bajingan ini sulit sekali untuk dibujuk? Dia sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi Luther masih menolaknya. Sialan. Ya sudah, aku masih punya urusan pekerjaan. Aku dan Ariana pamit dulu. Lanjutkan obrolan kalian. Luther malas berbasa-basi sehingga memberi isyarat mata kepada Ariana dan pergi. Hai Luther, kamu... Malcolm tentu panik. Ketika dia hendak mengejar, Rosalind sontak menghalangi dan berkata, Kak Malcolm, kamu nggak perlu begitu jujur. Kalau idiot itu memang nggak mau menjual bangunan itu, kamu nggak perlu memaksanya. Masa kamu mengejarnya untuk memberinya uang? Ya, kamu sudah menunjukkan ketulusanmu. Kami bisa melihat itu. Nggak perlu repot-repot lagi, ujar Herlina. Menurutnya, menantunya ini sangat baik, tetapi terlalu jujur sehingga mudah ditipu. Kak Malcolm, kalau kamu memang merasa nggak enak hati, lebih baik uangnya untuk membeli tas saja, ucap Rosalind seraya tersenyum manja. Tas apanya? Kamu ini hanya tahu membeli tas. Malcolm naik pitam sambil mengempaskan tangan Rosalind. Dia meneruskan, asal kamu tahu saja, aku baru rugi 4 triliun. 4 triliun? Apa maksudmu? Rosalind tidak mengerti apa yang terjadi. Jujur saja, bangunan mangkrak itu akan menjadi kawasan pengembangan pemerintah. Harganya pun mencapai 4 triliun. Aku menjualnya kepada kalian supaya kalian menjadi kaya raya, tapi kalian malah menjualnya kepada Luther. Benar-benar bodoh, teriakan Malcolm yang panik sekaligus kesal. Kawasan pengembangan 4 triliun, kaya raya, cepat kejar Luther. Setelah terperangah sesaat, Rosalind dan lainnya akhirnya tersadar kembali. Mereka buru-buru berlari keluar. Akan tetapi mana mungkin Luther masih berada di luar. Dalam perjalanan pulang, Ariana tampak ragu-ragu untuk berbicara. Luther tentu tahu sehingga dia tertawa dan berkata, tanyakan saja kalau ada yang kamu ingin tahu. Nggak usah ragu-ragu begini. Aku bingung. Kenapa kamu menolak Malcolm yang ingin membeli bangunan mangkrak itu? Lagi pula, semua orang tahu bangunan itu nggak bernilai. Kalau menjualnya, kamu nggak akan rugi sebesar itu. Tanya Ariana yang penasaran. Sebelumnya, Ariana telah bersumpah
tidak akan ikut campur dalam urusan Luther. Namun dia tetap merasa sayang karena melihat Luther melewatkan kesempatan baik seperti ini. Kalau begitu, kenapa Malcolm bersikeras ingin membelinya? Tanya Luther balik. Bukannya dia sudah bilang, kalian berteman. Dia nggak ingin mencelakaimu, balas Ariana. Hehe, kamu rasa Malcolm sebaik hati itu? Luther tersenyum misterius. Lalu melanjutkan, kalau dia memang bertanggung jawab, mana mungkin dia tiba-tiba menghilang sebelumnya. Ariana mengerutkan dahinya, seperti merenungkan sesuatu. Dia memang mencurigai karakter asli Malcolm ini. Namun dia mulai mempercayai Malcolm setelah melihat ketulusannya yang bersikeras ingin membeli kembali bangunan mangkrak tersebut. Biar ku beritahu, Malcolm ingin membeli kembali bangunan itu bukan karena berbaik hati. Dia sudah tahu bangunan ini akan naik harga. Jelas, Luther sembari tersenyum. Naik harga? Nggak ada orang yang berani membeli bangunan mangkrak itu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin harganya naik? Tanya Ariana yang merasa heran. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Waktu itu aku sudah memberitahumu bahwa pemerintah ingin mengembangkan bangunan ini. Malcolm pasti sudah mendengar tentang kabar ini. Makanya tiba-tiba berubah pikiran. Pria ini nggak mungkin sebaik hati itu, sahut Luther sambil tersenyum tipis. Jadi, berapa harga bangunan itu sekarang? Ariana mencoba mencari tahu. Perkiraan minimal di atas 4 triliun, jawab Luther. 4 triliun? Ariana terkejut sambil membelakangkan matanya. Bangunan yang awalnya tidak bernilai tiba-tiba naik harga sampai 4 triliun, benar-benar mengejutkan. Ariana harus bekerja susah payah selama bertahun-tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Di sisi lain, Luther justru bisa mendapatkan dalam 1 hari. Bukankah keberuntungan pria ini terlalu bagus? Kring, kring, kring. Tiba-tiba ponsel Luther berdering. Luther mengeluarkannya, lalu melihat bahwa Helen yang menelponnya. Setelah berpikir sesaat, Luther memutuskan untuk menjawab dan tidak lupa membuka pengeras suara. Terdengar suara lembut dan manja Helen dari ujung telepon. Halo Luther, di mana kamu? Bibi ingin membahas sesuatu denganmu. Ariana sampai merasa jijik mendengar suara ibunya. Sejak kapan ibunya bisa berbicara selembut ini? Sementara itu Luther menjawab, Bibi, kami dalam perjalanan ke perusahaan. Katakan saja kalau ada hal penting. Begini, Bibi ingin membeli kembali bangunan mangkrak itu. Apa boleh? Tanya Helen dengan nada bicara selidik. Bibi, bangunan itu nggak bernilai. Untuk apa kamu membelinya? Bukannya kamu hanya akan rugi? Tanya Luther balik. Nggak apa-apa, Bibi lebih tua darimu. Bibi nggak bisa melihatmu rugi, ucap Helen. Tenang saja, aku masih punya uang. Aku nggak akan kerusahan, balas Luther. Nggak boleh begitu. Bibi sudah salah karena menjual bangunan itu dengan harga tinggi kepadamu. Bibi juga jadi nggak bisa tidur nyenyak bakalan ini karena merasa bersalah. Supaya bisa merasa tenang, Bibi ingin membeli kembali bangunan itu, jelas Helen. Benar-benar nggak perlu. Kamu sudah menggadaikan rumahmu untuk meminjam uang. Kamu akan kehilangan semuanya kalau rugi lagi, sahut Luther. Nggak apa-apa, Bibi bisa tinggal di rumah yang lebih kecil. Anak muda seperti kalian menanggung beban yang lebih besar. Sudah seharusnya kami membantu keringanan beban kalian, bujuk Helen. Aku nggak punya beban apapun, kehidupanku sangat baik, timpal Luther. Keduanya terus bersahut-sahutan di telepon. Tidak ada yang berkata jujur. Helen menganggap Luther sebagai idiot, jadi Luther pun memilih untuk berpura-pura bodoh. Sementara itu, Ariana yang duduk di samping kursi mengemudi sudah tidak tahan lagi. Kini dia sudah mempercayai ucapan Luther. Jika kebenarannya tidak seperti itu, ibunya tidak mungkin seramah ini. Semua yang dikatakan ibunya ini hanya omong kosong. Ketika hendak mencelakai Luther, Helen jelas-jelas tampak sangat senang. Sesudah mengetahui dirinya rugi, Helen tidak mengungkapkan kebenarannya, bahkan masih berpura-pura baik dengan ingin membeli kembali bangunan tersebut. Menurut harga jual sebelumnya, benar-benar menjengkelkannya.
Kenapa kamu begitu keras kepala? Bibi melakukan semua ini demi kebaikanmu. Cepat jual bangunan mangkrak itu kepadaku. Helen mulai panik. Kalau bukan karena uang, mana mungkin dia bertele-tele begini. Dia pasti sudah memiliki Luther sejak awal. Bibi, kenapa kamu begitu tidak sabar untuk membeli kembali bangunan itu? Tanya Luther. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikannya kepada Helen. Jika Helen berbicara jujur, Luther akan membeli sedikit keuntungan kepadanya. Bukannya Bibi sudah menjelaskannya tadi. Bibi nggak ingin melihatmu rugi. Bibi akan menanggung semua beban sendirian. Helen masih tidak mau mengaku. Ibu, cukup. Sampai sekarang kamu masih ingin membuat Luther rugi. Teriak Ariana yang sungguh muak dengan sikap ibunya. Hei, apa maksudmu? Kata siapa aku ingin membuat Luther rugi? Helen juga meninggikan suaranya. Asal kamu tahu saja, Luther sudah tahu kebenarannya. Bangunan mangkrak itu bernilai 4 triliun. Kamu nggak akan bisa membelinya dengan harga jual, bentak Ariana. Apa? Helen tertegun sesaat. Kemudian dia bertanya dengan agak malu. Rupanya kalian sudah tahu kebenarannya. Kenapa nggak memberitahuku sejak awal? Bibi, aku sudah memperingatkanmu kalian seminggu lalu. Tapi kalian yang nggak percaya, saut Luther dengan nada datar. Aduh, aku ini memang pelupa. Luther, Bibi sudah salah. Bibi akan mendengarkanmu kelak. Sekarang tolong jual kembali bangunan itu kepada Bibi ya, pinta Helen. Bibi, kalau kamu berbicara jujur barusan, aku akan membagi kalian sedikit keuntungan. Tapi sikapmu membuatku sangat kecewa. Aku nggak akan menjual bangunan itu, ucap Luther dengan jujur. Nggak mau menjualnya? Helen sontak berteriak dengan lantang. Bangunan itu milikku. Atas dasar apa kamu menolak menjualnya? Sertifikat sudah ada di tanganku sekarang. Hanya aku yang bisa membuat keputusan, timpal Luther. Aku nggak peduli. Cepat kembalikan bangunan itu, atau masalah ini nggak akan berakhir, seru Helen dengan kesal. Padahal dia berbicara dengan begitu lembut barusan. Makin kamu bersikap kasar, kamu nggak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun, ancam Luther. Kamu ini memang brengsek, dasar penjahat, nggak tahu malu, rendahan. Akan kutuntut kamu karena sudah menipu uangku, maki Helen tanpa merasa ragu sedikit pun. Sebelum sempat melanjutkan makiannya, Ariana sudah mengakhiri panggilan tersebut. Dia sungguh kesal dengan sikap ibunya. Jelas-jelas Helen yang ingin membuat Luther rugi, tetapi masih memakinya. Benar-benar tidak masuk akal. Sebagai putrinya, Ariana merasa sangat malu. Sore hari di sebuah kasino, Kenan sedang asyik bermain poker. Di sampingnya duduk seorang wanita berambut pendek yang berpakaian seksi. Dilihat dari incip di atas meja, keduanya jelas sudah menang banyak. Aku punya sepasang queen. Giliranmu buka kartu. Pria berhidung mancung di seberang tiba-tiba membuka kartunya. Berani sekali kamu menantangku dengan kartu begitu. Lihatlah punyaku. Kenan menyergai, lalu terlihat 2 lembar kartu berangka 6. Sementara itu masih ada selembar kartu berangka 6 di kartu yang terletak di depan sehingga membentuk Three of a King. Aturan bermain poker sangat sederhana. Pemain bisa menggabungkan kartu sesuka hati, lalu memilih 5 kartu dengan nilai tertinggi. Strike flush adalah yang tertinggi, lalu diikuti Four of a King, Full House, Full Three of a King, Two First, On Fire, dan High Card. Kak Kenan memang lagi. Hebat sekali, seru wanita berambut pendek itu dengan girang dan raut wajah yang dipenuhi kekaguman. Hehe, permainan seperti ini bukan hanya bergantung pada nasib, tapi juga kemampuan. Aku sudah tahu trik mainannya sejak awal. Mana mungkin kalah darinya, sahut Kenan dengan sombong. Kak Kenan, sepertinya kamu sudah menang 2 miliar lebih kan? Tanya wanita berambut pendek itu dengan mata berbinar-binar. Kira-kira begitu. Nah, ini untukmu. Kenan tersenyum, lalu mengambil 2 chip bernilai 40 juta untuk wanita itu. Terima kasih kak. Wanita berambut pendek itu pun tersenyum manis dan mengucup pipi Kenan. Ayo, aku akan membawamu bersenang-senang. Kenan mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu wanita itu. Lantaran memang banyak
Dia tentu harus bersantai. Kak Kenan, mumpung kamu sudah menang banyak, gimana kalau main sebentar lagi, supaya kamu untung lebih banyak, ucap wanita berambut pendek itu dengan enggan. Bocah, kamu baru menang sedikit, tapi sudah mau kabur. Lemah sekali. Kalau hebat, ayo bermain lagi denganku, tantang pria berhidung mancung itu. Kak Kenan, dia jelas-jelas ingin memberimu uang. Jangan lewatkan kesempatan ini, bujuk wanita berambut pendek itu. Masuk akal juga, ujar Kenan sambil mengangguk. Kemudian dia menatap pria di seberang seraya tersenyum sinis dan berkata, karena kamu begitu suka kalah, aku akan membuatmu kalah telak hari ini. Ayo bagikan kartunya. Dengan demikian taruhan berlanjut setelah jam kemudian. Maaf sekali, kamu kalah lagi, ucap pria berhidung mancung itu sambil menunjukkan kartunya yang membentuk strike. Sial, aku kalah lagi, maki Kenan sembari melemparkan kedua kartu king miliknya ke meja. Saat ini dia tampak sangat gelisah, matanya memerah, sedangkan dahinya bercucuran keringat. Setengah jam sebelumnya, Kenan jelas-jelas berada di situasi unggul. Dia memenangkan uang 2 miliar lebih dengan mudah, seperti dibantu oleh dewa. Sekarang dia malah terus kalah, benar-benar sial. Lagi, Kenan tidak bisa menerima kekalahan sehingga mengisyaratkan untuk melanjutkan taruhan. Kak Kenan, kamu sudah nggak punya uang, ujar wanita berambut pendek itu untuk mengingatkan. Kenan menunduk untuk melihat. Lalu baru mendapati bahwa chipnya sudah habis. Si pria berhidung mancung pun mengejek. Hehe, sudah habis uang, dasar miskin. Pergi sana kalau nggak punya uang. Apa katamu? Kenan mengebrek meja dengan ekspresi murka. Kenapa? Memangnya ada yang salah? Kalau nggak punya uang, jangan sok kaya di sini. Cantik, untuk apa kamu mengikuti pria nggak berguna seperti dia? Lebih baik kemari. Aku jamin kamu akan senang, ujar pria berhidung mancung itu sambil mencebik. Kamu? Kenan mengetakkan giginya dengan geram, tetapi tidak berdaya. Wanita berambut pendek itu tiba-tiba bertanya, Kak Kenan, aku dengar tempat ini bisa pinjam uang. Kamu mau mencobanya enggak? Tentu saja mau. Aku akan memenangkan kembali semua uangku, timpal Kenan dengan emosi. Dia tidak bisa tahan kalau ditantang seperti ini, terutama dia hadapan wanita yang disukainya. Oke, aku akan mengaturkannya untukmu. Wanita itu mengangguk, lalu segera berdiri. Tidak berselang lama, dia kembali dengan membawa chip bernilai 4 miliar dan melempar surat utang. Thanks for watching.